Sebagai penutupnya adalah parenting pada pagi hari ini. Selamat datang Sugeng kepada panjenengan semua, terutama wali kelas, wali murid dan orang tua dari siswa baru, murid baru kelas 1. Selamat bergabung di keluarga besar Khairul Ummah, karena juga tahun ini kita juga mulai mengawali pendaftaran untuk TK Tahfidz Plus sebagai adiknya Madrasah Tahfidz Plus setingkat MI, sehingga apalagi kita juga diberkahi oleh Allah dengan menempati gedung baru di sana. Kita Asyifa Anissa Karim yang dirahmati telah bersama kita yang nanti akan berkenan untuk memberikan ilmu dan pengalaman sekaligus, terutama untuk memberikan di buku tahfidz ya, akan dikontrol lebih ketat dibandingkan kemarin setelah kita melakukan evaluasi khususnya untuk tahfidz, dan tidak hanya tahfidz saja, tapi juga ada tahfidz plus dalam artian termasuk penerjemahannya, kemudian saksiannya. Jenengan tetesi racun, sak tetes. Jadi nopo? Jadi racun. Tapi nak racun sak gelas, jenengan tetesi susu sak tetes. Jadi nopo? Tangan terus di cedek nang piru. Ngerti nopo betul? Nuwun sewu, nek jenengan kepiring misalnya kepiring gula sing ngentut, reaksinya ya apa? Langsung ini padahal adoh ya gurung karuan tute mambu, gurung karuan angin merunu, tapi nek gurung ngudut mesti reaksinya cepat. Ini menunjukkan keburukan, pengaruhnya itu lebih besar. Contoh malih, jenengan gak ada kain petak putih, nek didadekno rusuh gampang. Siratono kopi sak siratan wis dadi rusuh. Tapi nek dadekno kain putih ngeten iki dadi putih malih, kena kopi butuh setunggal dikum, nomor kali nyepiri deterjen, nomor 3 ngucek, nomor 4 bilas, nomor 5 DKI pemutih. Nggih. Itu pun juga kadang-kadang belum tentu bisa kembali seperti semula. Kaidah di dalam kitab kecil Nadoman Alala, itu biasanya kitab adab untuk anak-anak kecil itu ya, anil mar'i latas, tentang seseorang itu jangan ditanya dek iku api opo gak, tapi wasalan
qarini. Takonono sapa sing dadi kancane. Kenapa? Fa'inal qarina bil qarini yaqtadi. Karena seseorang itu cenderung mengikuti karakter dan perilaku teman. Fa in kana dasyarin fasadibhu sur'atan. Kalau ada seseorang itu perangainya tidak baik, akhlaknya tidak baik, misalnya ya ono bocah kok senengane misuhan ya. Fasadibhu sur'atan. Dohono jauhi cepat-cepat. Anak kita jauhkan dari yang seperti itu. Wa in kana khair, jika seseorang itu perangainya baik, ya faqarinhu ya tadi. Segeralah beriman dengan orang yang perangainya baik, kamu nanti akan mendapatkan petunjuk. Nah, di sini strateginya adalah memang anak-anak kita harus kita carikan teman yang baik. Kalaupun toh tidak baik, setidak-tidaknya orang tuanya sama-sama menginginkan baik. Nah, termasuk memilihkan sekolah itu kan berusaha untuk memilihkan lingkungan anak-anak yang baik. Di zaman sekarang ya gak enak sing resik. Ya, gak enak sing resik. Apa maneh pondok kadang-kadang itu tempat servis. Soalnya nopo banyak nopo pamilu atau nopo. Nah kalau tak pondok nopo. Iya lah. Jadi sebagian pondok itu servis, makanya gak tahan itu pondok itu, masya Allah. Dan minta, iya nek underdress suku cadangi ngono. Dadani perilaku itu paling angel. Masya Allah, nek gak kuat jiwane, masya Allah. Gak kuat nyandarane niku Gusti Allah, masya Allah. Ingat ibu. Guru sini sekolah kadang-kadang kula niku dicurhati kalian guru-guru. Wonten guru SD, wonten guru SMP. Negeri. Sing SD niku malah kepala sekolah. Cerita. Pak sakniki niku mboten angsal, gak munggahno bocah niku, kudu munggah kabeh. Nek gak munggah berarti gurune sing gak iso. Lah guru iso maca, wis pokoke mbuh coba carane munggah. Nek wis kelas 6, nek kelas 6 lawego niku wis nanti lulus kok. Lulus mlebu maneh nek sing gak maca. Tapi sing guru SMP, wah niki pekerjaan kula. Lah nek maca tok gak iso ya apa memahami ilmu. Nah ini akhirnya jadi problem kok kelas 3 SMP cepet lulus ternyata ya isi membuka penerimaan siswa baru ono sing lulu maneh. Nah, jadi memang kita itu tidak bisa bersih murni. Kenapa? Karena faktor yang ketiga tadi, lingkungan masyarakatnya yang masih belum mendukung. Kenapa? Pemikiran-pemikiran masyarakat dan perasaan masyarakat sudah dirusak. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada kurikulum cabul dan kekerasan itu mau disusupkan. Ini kayak kurang ajar. Mungkin ini menentang ingin anak jadi soleh kurikulumnya cabul ya apa? Kan ya repot. Mungkin kurikulum sudah dijaga oleh para gurunya melalui filter guru-gurunya, tapi setan gepeng ini loh, itu setan gundul, setan gepeng lagi. Biar jadi tiba-tiba setan gundul, saya ini berteman dengan setan gepeng ini. Ini coba apa yang melebu ya? Pacaran usia dini SD tulis pacaran. Yang ini aku kekasihmu yang ya saiki udah lucu cemili bayi ya.
Ya Allah. Sekarang kita amati deh. Nah ini tahapan pencapaiannya supaya bisa sampai 6 juz bagaimana? Kelas 1 itu minimal hafal setengah juz. Juz 30 mutkin. Jadi hanya setengah. Harusnya kelas 1 ya. Insya Allah bisa, insya Allah ya. Kelas 2 minimal setengah juz juga. Juz 30 mungkin, sehingga total hafalan kelas 2 di akhir semester 2 itu 1 juz, yaitu juz 30 mungkin, insya Allah bisa. Ya tadi kan sudah ada yang juz 1 juga ya, sudah juz 29 ya, yang tadi ke depan itu, insya Allah bisa. Oke, nah kelas 3. Kalau targetnya kelas 3 itu, karena asumsinya kelas 3 itu kan sudah pinter baca Quran mereka ya, sehingga bisa minimal 1 juz, yaitu juz 29 mungkin. Kenapa kok 1 juz? Kalau kelas 1 dan kelas 2 itu kan mereka membacanya belum sampai lulus Al-Quran, maksudnya umi mungkin belum jilid 6 begitu, sehingga penghafalnya dengan cara menirukan. Karena menirukan maka lebih lama. Tapi kalau kelas 3 insya Allah sudah bisa baca terus terang semuanya, sehingga bisa 1 juz. Total hafalan kelas 3 minimal 2 juz, yaitu juz 29 dan juz 30 mungkin gitu ya. Nah lanjut. Sekarang kelas 4 ini lebih meningkat lagi. Kelas 4 itu hafalannya minimal 1,5 juz ya. Jadi 1,5 juz, yaitu juz 28 dan setengah dari juz 1. Total hafalan kelas 4 minimal 3,5 juz mungkin. Kelas 5 minimal 2 juz, tambah semakin meningkat ya. Setengah dari juz 1, juz 2 dan setengah dari juz 3 mungkin, sehingga total hafalannya menjadi minimal kalau sudah kelas 5 itu adalah 5,5 ya. Jadi minimal 5,5. Nah, kelas 6 pada semester 1 mungkin setengah juz dari juz 3 dan semester 2 memungkinkan semua hafalan yang sudah dimiliki, sehingga total kelas 6 anak kita sudah hafal 6 juz, insya Allah. Dulu anak-anak di sini generasi pertama ada yang 8 juz, karena waktu itu memang belum banyak bodi asing yang terkucuk ya, tidak ada HP. Oke. Jadi itu sudah tahun berapa itu? Pokoknya mereka masuk tahun lulusnya insya Allah tahun 2014. Generasi pertama itu lulus tahun 2014. Belum ada bodi asing yang terkucuk tadi ya, sehingga mereka bisa hafal 8 juz. Yang sekarang kondisi saat ini mereka yang gelombang 1 tadi yang anak pertama itu sudah banyak yang 30 juz saat ini, karena mereka sudah berkuliah, sudah lulus, bahkan sudah naik S2 sekarang gitu. Nah bagaimana caranya Bapak Ibu supaya bisa? Nah ini pengelompokan di sekolah. Di sekolah itu Pak bisa berdasarkan level kelas juga level hafalan. Kelompok kelas 1 sampai 3 juz 30 di level 1, juz 29 level 2. Nah, kelas 4 sampai 6 juz 28 level 3, juz 1 level 4, juz 2 level 5, juz 3 level 6. Kelompok khusus kelas 6. Catatan, apabila ada siswa kelas 1 yang sudah hafal 1 atau 2 juz dan tidak ada teman yang selevel hafalannya, maka dia bisa mengikuti kelompok tahfidz berdasarkan level. Jadi nanti dia bisa gabung sama kelas 2 atau kelas 3 berdasarkan level hafalannya. Nah ini di sekolah seperti ini Pak, pembagian waktu tahfidznya ada perpindahan kelas itu 5 menit, pembukaan 5 menit, ada murojaah hafalan klasikal 1/4 juz 15 menit, talaki dan perbaikan bacaan 15 menit, setoran hafalan yang sudah ditalaki 30 menit, penutupan 5 menit. Ini di sekolah. Nah ini sekarang yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu yang di rumah, supaya anak-anak bisa mencapai minimal 6 juz
pembelajaran takbir di rumah yang seperti pesantren tadi. Oke, ini Pak, yang pertama, orang tua dan anak bersama-sama duduk berhadapan. Ini caranya. Ditargetkan anak kelas 1 misalnya mengulang 21 kali. Maka sekali duduk mengulang 7 kali kalau jaga murojaahnya 3 waktu. Maksudnya Bapak Ibu misalnya mengulang di rumah itu 3 kali. Setelah maghrib, setelah subuh, setelah isya mungkin kan 3 kali. Nah, insya Allah anak-anak itu akan hafal Pak. Kalau mengulangi di rumah itu per duduk 7 kali. Per duduk 7 kali. Oh, banyak sekali. Oh enggak, nanti ada keterangannya. 1 ayat saja Pak misalnya. 1 ayat. 1 ayat itu kalau diulang 7 kali kali 3, insya Allah apa? Tapi Bapak Ibu harus berkorban mau duduk manis dengan anak-anak. Di sekolah kan sama ustadzanya. Nah nanti maksudnya itu diulang di rumah. Ada proses di rumah. Kalau hanya di sekolah Pak, ya bisa ustadzanya. Cuma kan hanya berapa kali. Gitu. Besok lagi ke sekolah, setor lagi ustadzanya ngecek lagi. Begitu. Insya Allah kalau istiqomah seperti itu bisa minimal 6 juz. Kalau hanya di sekolah itu berapa jam Ustaz? Berapa jam di sekolah? Insya Allah 75 menit ya. Ustaz Azmi, saya tidak hafal ya. Di sekolah itu berapa jam? 75 menit insya Allah. 75 menit, begitu. Jadi di rumah juga diulang, gitu Pak ya. Nah, sudah itu yang kelas rendah. Sekarang yang kelas tinggi. Kelas tinggi karena hafalannya lebih banyak tadi Pak, ada yang 1,5 juz, ada yang 2 juz per tahunnya, maka mengulangnya 27 kali di rumah. Di sekolah mengulanginya 9 kali setiap kali pembelajaran takbir itu, karena berbagi dengan murid lain kan gitu. Kalau di rumah Bapak Ibu nggih 9 kali 3 27 kali. Maksudnya setelah maghrib ulang 9 kali, setelah subuh ulang 9 kali, setelah isya ulang 9 kali, jadinya ulangnya 27 kali. Kalau begitu insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nah, terus jika anak belum bisa baca Quran, misalnya kelas 1 ya, atau belum bisa baca tapi kaidahnya belum benar ya, belum sesuai dengan kaidahnya ummi. Kalau di sini kita pakai ummi Pak. Jadi misalnya belum, maka orang tua harus membacakan dengan bacaan yang benar sesuai kaidah orang tua. Nah, jika bacaan Anda sudah benar, maka Anda diperbolehkan melakukan pengulangan sendiri. Ortu hanya mengawal pelaksanaannya. Kalau ortunya mohon maaf, misalnya bacaannya belum benar sesuai kaidah ummi, bagaimana? Orang tua bisa memakai fasilitas yang ada. Misalnya Bapak pakai YouTube, cari aja YouTube itu misalnya. Juz 1 ummi akan keluar di situ bacaannya. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang belum fase mungkin ya dalam bacaan umumnya, mungkin bisa seperti itu. Kalau zaman generasi pertama dulu karena belum ada setannya tertutup tadi, itu pakai MP3. Jadi ada teman-teman pakai MP3. Jadi sambil duduk ngapalkan, dengarkan. Jadi bacaannya harus bagus begitu. Oke? Nah, inilah kita. Bacaan yang diperdengarkan ke siswa harus yang benar sesuai dengan kaidah tartil. Tartilnya umum. Metode yang digunakan adalah mendengar dan melakukan secara berulang. Maaf ya, banyak salah terus karena pada HP Pak G. Mohon maaf. Nulisnya banyak. Keliru. Tidak dibenarkan siswa membaca sendiri surat yang sedang dihafal bila bacanya belum benar. Belum benar ya Pak? Oh udah benar nggak apa-apa. Kenapa kok begitu? Karena kalau sudah salah biasanya sulit dibetulkan. Mohon maaf seperti Bapak Ibu kita yang sudah usianya berapa, yang belum terbiasa dengan takdirnya ummi, itu kan bacaannya salah. Benarkannya itu sangat sulit karena sudah terlanjur hafal. Karena itu mumpung belum terlanjur, ini kalau ada yang salah harus dibetulkan. Apabila ortu belum bisa memperdengarkan bacaan yang benar kepada anak, setelah berusaha boleh menggunakan MP3 murotal. Nah, kalau pakai MP3 atau pakai YouTube atau pakai apa lagi, itu pokoknya begitulah terserah ya. Tetapi tetap didampingi ortu
Sebaiknya murotal metode umum ini banyak. Di YouTube banyak. Caranya bunyikan murotal, ortu dan anak sama-sama mengikuti. Jadi, insya Allah nanti yang belajar ini semuanya ortu dan anak. Jadi anak madrasah takut khairu 14 orang tuanya semuanya bacaannya standarnya luar biasa. Alhamdulillah. Bismillah. Sama-sama dengarkan Pak. Orang tua dan anak sama-sama mendengarkan. Oke, insya Allah bisa. Oke. Waktu utama yang direkomendasikan adalah ba'da subuh dan ba'da maghrib. Bisa juga ditambah menjelang tidur. Jadi Bapak Ibu, kalau ba'da subuh ibu-ibu kan memasak nih. Bapak yang berkorban duduk manis setelah sholat subuh bersama putra-putrinya mengulangi hafalan. Gitu. Kalau ba'da maghrib bisa ibunya. Gitu. Waduh saya sibuk. Insya Allah bisa kalau mau ya. Setelah subuh kan nggak sibuk Pak. Masa setelah subuh sudah bekerja? Ya. Kalau sudah bekerja berarti ya harus ada yang mendampingi pokoknya gitu ya. Ya ibunya. Masaknya malam hari dan seterusnya. Teknis bisa diatur, gitu deh. Target akan bisa tercapai dengan baik jika guru dan ortu sama-sama memperhatikan proses pelaksanaan takwid harian secara istiqomah. Nah, tadi kata Ustaz tadi ya, harus telaten dan istiqomah. Karena menghafalkan itu memang butuh ketelatenan, begitu. Istiqomah setiap hari. Sehingga pulang ke desa ya tetap harus ini sedang rekreasi healing bersama keluarga tetap terlaksana. Gitu loh Pak, coba diperhatikan ya Allah, andaikan begitu. Insya Allah kecil. Kalau ini tetap dalam istiqomah. Oke, nah ini proses belajar takbir. Guru takbir di sekolah dan ortu di rumah harus sama-sama perhatikan frekuensi pengulangan harian. Gitu. Sekolah iya, rumah juga iya. Supaya target tercapai. Misalnya ini Pak, hafal satu halaman Al-Quran paling lama 2 minggu. 1 halaman 2 minggu Pak. 1 halaman itu berapa? Satu juz itu kan ada 20 halaman. 1 juz. Kalau 1 juz ini kan 2 minggu ya. 2 minggu itu 1 halaman. 1 halaman. Berarti 1 minggu setengah halaman. Sedikit bukan ya? 1 minggu kan 7 hari. Setengah halaman itu kira-kira berapa ayat gitu? Berapa bro? Saya nggak hafal ya. Misalnya, pokoknya setengah halaman itu 1 minggu Pak. Nggak banyak sebenarnya. Sehari 1 ayat terus sih pokoknya Pak. Sehari 1 ayat sudah pasti bisa. Sehari hanya 1 ayat. Wapal dia ulangi 21 kali. Di sekolah 7 kali berarti 28 kali. Insya Allah Pak. 1 hari 1 ayat Bapak. Atau 1 lembar 1 bulan untuk kelas 1 sampai 3. Gitu. Jadi nanti kita juga ikutan bukan Pak.